Alhamdulillah kita ketemu sama Pak Ustadz. Semua pada nyariin Pak Ustadz. Tunggu Pak Ustadz. Tadi istrinya Pak Ustadz bilang Pak Ustadz lagi pergi. Oh gitu. Iya. Emang dari mana sih Pak Ustadz? Dari mana penonton? Cikini mampir ke Meser. Idul Fitri enaknya dapat THR. Jakarta ke Jayapura. Boleh minta asal jangan maksa-maksa. Jaki asih ke kampung sawah. Kalau dikasih ucap alhamdulillah. Ke Jogja lanjut Madinah. Kalau enggak jangan sampai marah-marah. Terbaik emang Pak Ustadz. Baik sama Pak Ustadz. Biasanya ada yang nyautin sebelah saya. Oh iya. Ada Pak Ustadz. Iya. Cikini langsung ke Cimanggis. Cakep. Mending kita langsung daripada durasi habis. Pak Ustadz, Siap. Pak Ustadz kan tadi bilang THR. THR. Nah, kalau dalam Islam itu THR itu gimana Pak Ustadz? Wah, luar biasa sekali. THR ini bisa dikatakan sedekah. Oh. Bahkan kata Nabi itu amalan yang paling utama adalah amalan yang memberikan kebahagiaan kepada saudara kita. Termasuk THR. Biasanya saudara-saudara kita yang di Jakarta, yang di kampung itu kan mengharapkan banget. Apalagi anak-anak kecil tuh. Ketika kita kasih, mereka bahagianya luar biasa. Dan itu adalah amalan yang paling utama kata Nabi. Alhamdulillah. Bisa jadi nilai sedekah kalau kita niatkannya karena Allah dan tidak dibarengi dengan ria. Tanda kita ria pas ngasih THR gimana? Tandanya 3 orang ria tuh. Yaksalu idza kana wahdah wa yansyatu idza kana finnas. Kalau ngasihnya nggak ada orang, dia malas-malasan. Tapi kalau lagi banyak orang, ngasihnya banyak. Oh. Yang pertama. Yang kedua, orang yang ria itu nambah THR-nya ketika dipuji-puji. Begini nih anggota dewan. Cakep. THR-nya nggak cuma 10.000. Per orang 1 juta. Anggota dewan kita. Wah, Kang Denny seneng tuh dipuji-puji. Tambahin lagi jadi 1 miliar THR-nya. Dipuji lagi. Bukan hanya anggota dewan yang dermawan ini mah. Pelawak senior yang tidak sombong dan luar biasa. Wah, nambah lagi jadi 2 miliar. Tapi biasanya kalau orang ria ketika dicaci maki, dia berkurang THR-nya. Apaan THR 10.000? Katanya anggota dewan. THR 10.000. Dikurangin jadi 1.000. Itu tanda orang yang ria. Jadi THR itu jadi pahala sedekah. Apalagi di hari raya, Nabi menganjurkan untuk bersedekah kepada saudara-saudara kita. Iya. Gitu, jadi Sama kalau pahala banget. Iya, kalau sedekah saya emang nggak mau pakai nama Pak Ustadz. Nama gue nggak secantumin. Alamat sama foto taruh. Lebih jelas gitu. Lebih jelas itu. Bilang aja hamba Allah dalam kurung Denny Cagur gitu ya. Sama aja Ustadz, saya mau ketahuan. tanya Pak Ustadz. Iya, iya. Kan itu tadi menyambung dengan ria gitu Pak Ustadz. Nah, sekarang kan itu kalau misalkan orang lagi kumpul keluarga, kadang bagi-bagi THR-nya divideokan gitu Pak Ustadz. Dikontenin gitu. Betul. Itu seperti apa kalau begitu Pak Ustadz? Baik. Kalau di videoin, di kontenin, itu ria apa enggak sih sebetulnya? Nah, sedekah itu bisa sembunyi-sembunyi, bisa juga dengan terang-terangan. Tapi lebih baik sembunyi-sembunyi, enggak di videoin. Kenapa? Kalau sedekah sembunyi-sembunyi, ngasih THR sembunyi-sembunyi, terhindar dari sifat riaknya itu lebih banyak. Kalau di videoin, di kontenin, takutnya nanti ada unsur riaknya. Boleh saja sebetulnya untuk apa? Motivasi orang, biar orang berbuat baik juga. Tapi kan jangan sampai yang saya bilang tuh, tangan kanan memberi, tangan kiri Insta story. THR nih orang Jakarta. Jangan. Nah Pak Ustadz, misalnya rezekinya pas-pasan, tapi dia nggak bisa ngasih THR, terus maksain dengan berbagai cara, gimana Pak Ustadz? Baik. Ngasih boleh, sedekah itu boleh, asal jangan memaksakan. Tapi kalaupun kita, kayaknya nggak punya harta banyak kayak Kang Denny nih, kita biasa aja, terus kita sedekah THR. Justru itu lebih utama lagi. Afdhalus sodakah juhdul mukil. Sedekah yang paling utama itu sedekahnya orang-orang yang nggak mampu. Kalau Bang Arif sedekah 1 juta biasa, artis ibu kota. Iya. Tapi kalau kayak kita misalkan sedekah cuma 10.000, tapi kita memang nggak mampu, itu yang lebih utama. Tapi jangan maksain kalau nggak mampu. Iya. Iya.
Nah ini ada pertanyaan juga nih ya. Ya. Dari Instagram nih Pak Ustadz. Kita lihat. Dari Hadi Kadafi Halim 01. Bagaimana mensyukuri nikmat hidup yang lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa yang harus kita lakukan dengan takdir tersebut? Yang pasti cara mensyukuri nikmat Allah itu dengan beliau masih bisa puasa, masih bisa sholat, masih bisa hidup, masih bisa bernafas. Itu kan sebetulnya udah kenikmatan yang luar biasa sekali. Kita bisa bernafas dengan lancar aja, itu nikmat yang besar sekali. Masya Allah. Bagaimana cara mensyukurinya? Puncak dari sebuah bersyukur adalah ketika kita menggunakan segala apa fasilitas yang Allah kasih dalam ketaatan kepada Allah. Masya Allah. Jadi dengan cara apa bersyukurnya? Banyak ibadah, banyak bersedekah. Gitu. Kok hening? Enggak. Betul-betul mendalam gitu. Mikir kasih THR Pak Ustadz. Kita lagi meresapi Pak Ustadz. Siapa yang belum dapat THR siapa di sini? No, Pak Ustadz belum. Satu, dua, baru dua ya. Bang El silakan THR-nya. Bukan. Kirain dari Pak Ustadz. Kirain Bukan dari bukan. Kan ada beliau ini. Tenang aja ntar semuanya saya kasih Pak Ustadz. Kasih THR. dus. Wah, alhamdulillah dikasih uang. Ya lu patungan sini kasih gua. Ya ngapain? Pak Ustadz, makasih Pak Ustadz ya sudah ada nih. mengingatkan kita. Terima kasih ya udah mampir ke sini. Nanti minggu depan main lagi ya. Siap. Ya. Udah nggak ada. Makasih. makasih, Tahun terakhir amin. di sini El ya. Oke, terima kasih buat semua yang selalu menyaksikan. Terima kasih juga buat penonton di studio dan penonton di rumah. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua pada